Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arifur Rahman. Saya mahasiswa STAI An-Nadwah Kuala Tungkal, jurusan Pendidikan Agama Islam. Video kali ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Tafsir Hadis Tarbawi 1, yang mana mata kuliah ini dipandu oleh Bapak Dr. Nur Habibullah SPDI MPDI. Baiklah, materi saya pada kali ini yaitu berjudul Pemimpin dalam Perspektif Islam. Nah, apa itu pemimpin? Jadi, pemimpin adalah orang yang mengemban tugas dan tanggung jawab untuk memimpin dan bisa mempengaruhi orang-orang yang dipimpinnya. Jadi, dengan menjadi seorang pemimpin berarti harus siap untuk mengayomi masyarakat. Bukan hanya memimpin, tapi juga ikut ambil dalam bagian dalam mensejahterakan masyarakat. Nah, jadi itu adalah sedikit pengertian atau kesimpulan dari apa itu pengertian pemimpin. Selanjutnya, pemimpin dalam perspektif Islam. Nah, dalam perspektif Islam, kepemimpinan merupakan sebuah amanat yang harus diberikan kepada yang benar-benar ahli, berkualitas, dan memiliki tanggung jawab, adil, jujur, dan bermoral baik. Islam menganjurkan dalam memilih seorang pemimpin adalah yang dapat membawa umatnya kepada kehidupan yang lebih baik, harmonis, dinamis, makmur, tentram, dan sejahtera. Nah, jadi itu tadi adalah sedikit presentasi dari pengertian pemimpin dan pemimpin dalam perspektif Islam. Selanjutnya, saya akan mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman saya, yang mana pada materi saya ini ada 9 teman saya yang bertanya kepada saya. Yang pertama yaitu dari pertanyaan Abdul Hakim, yang mana pertanyaannya, coba bacakan dalil Al-Quran yang berkaitan dengan kepemimpinan. Baiklah, saya akan mencoba menjawab. Sebenarnya di dalam Al-Quran itu banyak menjelaskan dalil-dalil tentang kepemimpinan. Di sini saya akan membacakan satu dalil, yaitu dalam surah Al-Baqarah ayat 30 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa il qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilu fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Yang artinya, ingatlah ketika Tuhan berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di muka bumi? Orang-orang itu akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah. Padahal kami senantiasa bertasbih dan memuji engkau dan mensucikan engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang kamu tidak ketahui. Selanjutnya pertanyaan dari saudara Ade Kurniawan. Coba bacakan hadis tentang pemimpin. Baiklah, di sini saya akan mencoba menjawabnya. Hadisnya yaitu yang artinya, Ibnu Umar radhiyallahu berkata, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap orang adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang kepala negara akan diminta pertanggungjawaban perihal rakyat yang dipimpinnya. Seorang suami akan ditanya perihal keluarga yang dipimpinnya. Seorang istri akan ditanya perihal tanggung jawab dan tugasnya. Bahkan seorang pembantu akan ditanya atas tanggung jawab memelihara harta majikannya. Dan kamu sekalian adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban apa yang telah dipimpin. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Baiklah, yang selanjutnya pertanyaan dari saudari Lilik Rahmawati, yang mana pertanyaannya, bagaimana sih kriteria pemimpin dalam perspektif Islam? Baiklah, saya akan mencoba menjawab. Nah, jadi dalam perspektif Islam, kriteria pemimpin itu ada 4, yang mana sudah diajarkan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu yang pertama adalah siddiq. Siddiq artinya jujur. Yang kedua adalah amanah, yang artinya bertanggung jawab. Yang ketiga adalah fatonah, yang artinya cerdas. Yang keempat adalah tabligh, artinya menyampaikan. Nah, jadi 4 itu adalah kriteria pemimpin di dalam Islam. Selanjutnya pertanyaan dari saudari Andi Fitri, yang mana pertanyaannya,
apa hukumnya jika kita tidak patuh kepada seorang pemimpin? Baiklah, saya akan mencoba menjawab. Kita sebagai umat muslim wajib untuk mendengarkan dan patuh dan taat kepada seorang pemimpin atas apa-apa yang telah ditetapkannya, kecuali jika pemimpin tersebut menyuruh kita sebagai orang yang dipimpinnya untuk berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita tidak boleh mendengarkan dan tidak boleh patuh dan tidak boleh taat kepada pemimpin tersebut. Selanjutnya yaitu pertanyaan dari saudari Nur Laila, bagaimana hukumnya memilih pemimpin orang non-muslim untuk memimpin orang muslim? Baiklah, saya akan mencoba menjawab. Hukum memilih pemimpin yang non-muslim disyaratkan di dalam Al-Quran, surah Al-Ma'idah ayat 51. MUI berkata memberikan fatwa bahwa pemimpin non-muslim adalah haram, kecuali di dalam keadaan darurat. Nah, jadi pada dasarnya pemimpin non-muslim itu adalah haram, tetapi ada pengecualiannya, kecuali dalam keadaan darurat. Mungkin misalnya orang muslim tidak ada yang sanggup atau tidak ada yang mau untuk menjadi pemimpin. Nah, maka mau tidak mau orang non-muslim lah yang harus menjadi pemimpin. Yang selanjutnya pertanyaan dari saudara Saini yang mana pertanyaannya, apa hukum memilih pemimpin dengan cara suap menyuap rakyat? Baiklah, saya akan mencoba menjawab. Nabi Muhammad SAW bersabda yang artinya dari Abu Bakar, yaitu Ibnu Ayyash, dari Laits, dari Ali Al-Khattab, dari Abi Zur'ah, dari Abi Thauban. Ia berkata, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melaknat orang yang menyuap dan yang disuap, dan orang yang menjadi perantara keduanya. Nah, dari hadis di atas dapat diartikan yang dibenci Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak hanya pemberi dan penerima suap, tetapi juga orang yang menjadi penghubung antara si pemberi dan penerima suap. Maka dari itu, hukum suap menyuap dalam memilih pemimpin adalah haram. Jadi, kita sebagai kaum muslim, umatnya Nabi Muhammad, kita harus meninggalkan praktek tersebut. Baiklah, selanjutnya pertanyaan dari M. Ihsan, yang mana pertanyaannya bagaimana sih contoh pemimpin yang baik? Baiklah, saya akan mencoba menjawab. Nah, jadi contoh pemimpin yang baik itu sebenarnya banyak. Di sini saya akan mencontohkan sebagian darinya saja, yaitu yang pertama, pemimpin itu yang pertama harus adil. Yang kedua, menginspirasi dan memotivasi. Yang ketiga, bertanggung jawab. Yang keempat, jujur dan berintegrasi. Selanjutnya, percaya diri. Selanjutnya, cerdas dan mudah berkomunikasi. Selanjutnya yaitu pertanyaan dari M. Mukhlisin, bagaimana cara kita menyikapi pemimpin yang tidak adil? Baiklah, saya akan mencoba menjawab. Yang pertama, kita harus menasehati pemimpin tersebut supaya sadar atas ketidakadilan yang diperbuatnya. Jikalau tidak sadar atau tidak dihiraukan, kita hanya bisa bersabar, yang disebut dengan wa a'la ar-ra'yat as-sabru. Rakyat mesti harus sabar, sebab tatkala seorang pemimpin berbuat zalim dan tidak adil, maka sejatinya langit telah bergetar dan Allah telah mendengar doa-doa rakyat yang sudah dizolimi. Artinya, untuk pemimpin yang tidak mengindahkan keadilan, maka kemurkaan Allah akan menyertainya. Baiklah, selanjutnya pertanyaan dari saudari Khairunisa, yang mana pertanyaannya, sebutkan perbedaan sistem pemerintahan Islam dan sistem pemerintahan modern. Di sini saya akan mencoba menjawab. Perbedaannya yaitu dalam hal kedaulatan, dalam pemerintahan Islam, otoritas tertinggi berada di tangan pemimpin negara atau khalifah, yang mana pemegang kekuasaan mutlak adalah pemimpin negara, dan Tuhan adalah satu-satunya pembuat keputusan dalam berbagai hal. Nah, sedangkan dalam negara modern, negara adalah satu-satunya yang menentukan nasibnya sendiri, dan negara itu juga membuat wewenang-wewenang tunggal dan pembuatan hukum dan aturan-aturan bagi negaranya itu sendiri. Nah, demikianlah presentasi materi saya pada kali ini, dan demikian pula jawaban-jawaban atas pertanyaan dari teman-teman sekalian. Saya mohon maaf karena di video kali ini banyak sekali terdapat kekurangannya. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.